Kita berjumpa lagi, pecinta bonsai. Ada satu tanaman di hadapan saya, beringin, di mana dia sudah berada di dalam pot ini sekitar 6 bulan yang lalu. Namun saya dapatkan di dalam satu perburuan tanaman, dan saya menemukan bonsai beringin yang selama 6 bulan itu saya biarkan. Tentu saja saya pelihara dengan segala persyaratan bagaimana seorang penanam tanaman itu harus menyediakan pupuk, kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi. Dan ternyata selama 6 bulan itu ditumbuhi rumput yang sebenarnya ini adalah sejenis alang-alang dan hampir menyamai tanaman utama, sehingga tertutup permukaan dan menghalangi apa yang hendak kita tonjolkan, keunggulan, keunikan, keindahan dari karakter beringin ini terhalangi. Untuk itu tentu saja harus dihabiskan, dipotong, dihilangkan, karena di samping mengurangi kebutuhan makanan dari beringin ini sendiri, dan hal-hal lain tentu seperti tanaman bonsai ini tidak terawat. Selama 6 bulan hingga hari ini seperti ini, dan mestinya harus di repotting atau dipindahkan ke pot yang lain untuk mendapatkan satu tanah yang baru, supaya ada pembaharuan nutrisi, pembaharuan unsur-unsur haranya yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Mestinya demikian. Tapi untuk sementara saya biarkan, dan saya fokus pada alang-alang yang menumbuhi ini sekelilingnya. Akan saya cabut, namun sangat dalam. Sudah sulit, tapi bagaimana caranya? Kita akan lakukan satu tindakan yang tentu saja harus hati-hati supaya tidak mengganggu akar dari tanaman utama ini. Akar beringin ini sudah menggulat di sela-sela pot ini. Bisa Anda lihat dia sudah keluar, dan bisa jadi pada saatnya nanti dia akan membelit
pot ini seiring berjalannya waktu. Pada saat tertentu nanti akar ini dan beberapa akar akan keluar, dan ada satu keunikan lain, keindahan lain. Sebuah pohon dengan akarnya yang membelit pot. Satu akar sudah tumbuh, beberapa ini akar yang tumbuh dan halus, akar-akar kecil. Dia akan nanti menghunjam ke dalam tanah karena satu daya tarik bumi, gravitasi, sehingga semua akan kembali ke tanah. Dan inilah, sebagai seorang penanam tanaman, pecinta tanaman, menginginkan akar ini akan memanjang dan menyentuh tanah, sehingga karakter beringin itu akan muncul dan akan memberikan satu karakter yang luar biasa, dahsyat, menyenangkan bagi seorang pecinta tanaman terhadap apa yang telah ditanam, dan ini merupakan satu harapan. Untuk itu memerlukan memerlukan pemeliharaan yang intensif. Ada orang yang membiarkan ini tumbuh, suket alang-alang ini, rumput alang-alang ini tumbuh sebagaimana apa adanya, tidak berusaha untuk memangkasnya, menghilangkannya, tapi untuk demi pertumbuhan yang bagus, yang baik, untuk satu tanaman yang sudah kita inginkan dari awal untuk menjadi bagus sesuai harapan, maka saya cabut saja alang-alang ini. Dan ini juga sangat rumit, tapi daripada mengalami kesulitan dan fatal, saya potong saja. Segini banyaknya alang-alang pertumbuhannya. Selama 6 bulan saya biarkan. Bau rumput yang terpotong, aromanya sungguh berbeda. Namun mengesankan, terasa di alam terbuka, padahal kita sekarang sedang berada di sebuah areal kecil, minimalis, dengan tanaman yang Anda lihat sendiri. Menempati ruang kecil dan menumbuhinya dengan tanaman adalah satu niat yang mulia.
untuk pembelajaran bagi anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang, agar mencintai alam dari ruang yang kecil, dari areal yang kecil. Sudah merupakan satu pendidikan tanpa harus melakukan satu hal yang jauh dan berbiaya besar, dengan menyempatkan diri sebagai orang tua untuk menanami halaman yang kecil, yang minimalis itu, lalu tumbuh menjadi sebuah tanaman yang kita harapkan, sudah merupakan satu pendidikan bagi anak-anak kita untuk menjaga alam dengan kelestariannya, di mana kita sudah, bumi ini sudah kita rusak sedemikian jauh. Mari kita mulai semua dari lingkungan kecil kita sendiri untuk melestarikan bumi kembali ke alam. Karena perkotaan sudah seperti ini, maka di rumah-rumah kita, di halaman kita, setidaknya ada tanaman, sehingga panas bumi bisa terkendali, walaupun itu sangat minim, tapi kita sudah urun, sudah andil di dalam pengendalian alam, agar tidak terjadi satu panas bumi yang bisa menghanguskan. Bagaimanakah 2100 tahun akan datang bumi ini? Betapa bumi makin panas, di mana karbon dioksida memenuhi udara, es mencair di kutub sana. Tapi mudah-mudahan kita sebagai warga di Asia Tenggara ini, di alam tropis ini, bisa mengendalikannya, satu bentuk langkah yang otentik menanam sesuatu di rumah sendiri. Sudah saya hilangkan alang-alang, dan tinggal menumbuhi moss lagi kalau memang kita memerlukannya. Tapi saya pikir cukup seperti ini, dan akar ini telah semakin menua, membentuk sesuatu yang bisa jadi sebuah, menurut imajinasi lain, setiap orang yang melihatnya punya perspektif lain tentang bonsai ini. Tentu saja. Dan ini akan, tanaman akar ini akan menghunjam ke tanah. Untuk itu penyiraman sekali-kali atau sering mungkin dari atas, supaya akar serabut ini akan menghunjam ke tanah, karena diberati ujungnya oleh air, dan kelembapan memang sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar. La 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 la, di da 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 di da di da di da.
La 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 li la 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 la. Di da 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 di da di. Oke, saya rasa kita sudahi perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dalam topik yang lain tentang tanaman. Jangan lupa untuk memulai menanam sesuatu di halaman kita. Dengan demikian, kalau itu tumbuh bagus dengan pemupukan yang bagus, lalu anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mengikuti langkah kita secara perlahan bahwa bumi harus diselamatkan dengan tanaman untuk menghalau, untuk membuat satu paru-paru kehidupan, oksigen yang selalu segar tanpa tercemari oleh hal-hal yang polusi yang membuat kita, yang mengganggu kita. Oke, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan dah.